Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Larsi Intamara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang zina. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Apa itu zina? Zina adalah suatu perbuatan dan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar lebih jelas, simaklah materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Zina adalah dalam Islam terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan dosa bagi hambanya. Dari sekian banyak hal yang tidak boleh dilakukan, salah satunya adalah tidak boleh melakukan zina. Pada umumnya, sudah banyak orang Islam yang mengetahui tentang zina. Akan tetapi tidak ada salah satu apabila kita belajar bersama tentang zina melalui video pembelajaran ini. Pengertian zina. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pengetahuan tentang zina, baik dalam hal Al-Quran maupun hadis. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengajarkan hambanya untuk berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan zina, salah satunya anjuran yang perlu diikuti. Perbuatan zina adalah sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan pasangan halal. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati zina karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Tak hanya mendatangkan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudaratan lain seperti penyakit menular seksual. Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk masdar dari kata kerja bahasa Arab, yaitu zana yang memiliki arti berbuat jahat, sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Definisi di atas merupakan pengertian zina besar. Selain zina besar, ada pula yang disebut dengan zina kecil. Hal itu diartikan sebagai perbuatan yang dapat menghantarkan seseorang melakukan zina besar. Pengertian zina menurut mazhab dan pendapat imam. Berikut ini adalah pendapat lain mengenai pengertian zina menurut mazhab atau pendapat imam. Di antaranya mazhab yang pertama, mazhab Al-Hanafiyah, menyebutkan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang subhat. Yang kedua, mazhab Al-Makkiyah menyebutkan zina adalah hubungan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf yang muslim pada para adami atau manusia yang bukan budak miliknya tanpa ada subhat yang dilakukan dengan sengaja. Yang ketiga, mazhab Asy-Syafi'iyah yang menyebutkan zina adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang dialami tanpa subhat. Yang keempat, mazhab Al-Hanabilah menyebutkan zina adalah hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah balik dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita yang tidak ada hubungannya ismah antara keduanya dan subhat. Hukum bagi pelaku zina dibedakan menurut jenis-jenisnya, yaitu zina muhsan dan zina khairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Masing-masing diberikan hukuman yang berbeda.
Bagi pezina ghairu mushan dijatuhi hukuman 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Sedangkan bagi pezina muhsan dijatuhi hukuman rajam. Hukuman tersebut berdasarkan hadis, yaitu hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Syahmit. Sedangkan hukum status anak zina dalam pandangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya tetap menjadi anak yang fitrah lahir keadaan suci tanpa dosa. Yang kedua, tetap mendapatkan jaminan masuk surga bersama orang-orang yang soleh asal juga ikut serta melakukan amal soleh sebagaimana kaum muslimin yang lain juga melakukan, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan tentang zina ini dengan tegas. Larangan ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dalam arti lain, ini adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait oleh hubungan pernikahan. Tak hanya itu, zina juga diartikan sebagai perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Hal ini pun juga berlaku bagi seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Hukum pezina dibedakan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. 1. Orang menikah. Hukum seorang yang berzina dan telah menikah adalah rajam yang dilempari batu sampai mati. Hal ini tertuang dalam Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, Ambillah dariku, Allah menetapkan ketentuan bagi mereka perjaka yang berzina dengan perawan, hukumnya dicambuk 100 kali dan dibuang selama setahun. Dan laki-laki yang sudah pernah menikah atau yang berzina dengan perempuan yang sudah pernah menikah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dirajam. Hukuman rajam adalah hukuman bagi orang yang berzina, di mana ia dibenamkan ke dalam tanah sampai sebatas dadanya, kemudian dilempari dengan batu beramai-ramai sampai mati. Yang kedua, belum menikah. Sedangkan pada seorang yang belum menikah, hukuman zina diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Hukumnya ini bisa dijatuhkan apabila pelakunya sudah balik
dan berakal. Perbuatan zina dilakukan atas kemauan kedua belah pihak. Pelakunya mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang Allah, dan ada seseorang yang menjadi saksi bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan zina. Hukuman bagi yang menuduh zina. Setiap muslim dilarang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa adanya bukti yang kuat. Perbuatan menuduh orang lain termasuk kategori tindak kejahatan dalam Islam. Bagi muslim, perbuatan menuduh zina dalam Islam diancam sebagai hukuman berupa dera atau cambuk sebanyak 80 kali jika tuduhan tersebut tidak terbukti benar. Namun, hukuman ini bisa gugur apabila penuduh bisa mendatangkan 4 orang saksi bahwa yang bersangkutan betul-betul melakukan zina. Jenis-jenis zina. Tidak lain, ini merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh Allah SWT. Hal ini merupakan salah satu dosa terbesar setelah sifat syirik dan membunuh. Sebagaimana ini diterangkan dalam surat Al-Furqan ayat 68 yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Rob yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Dalam Islam ada beberapa jenis zina yang perlu diketahui beserta perbedaannya, yaitu sebagai berikut. Zina al-lamam adalah melihat kedua telinga, zinanya adalah mendengarkan. Lisan zinanya adalah berkata-kata. Tangan zinanya adalah menyentuh. Kaki zinanya adalah berjalan. Hati zinanya adalah keinginan hasrat. Dan yang membenarkan dan mendustakan Allah, mendustakan adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Mengutip dalam Islam, zina al-laman terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni zina ain, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu. Yang kedua, zina qalbi, yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia, atau zina hati. Zina ucapan lisan, yaitu ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang atau mulut. Yang ketiga, zina tangan atau yadin, yaitu terjadi ketika seorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya diikuti dengan perasaan senang, bahagia atau penuh dengan hawa nafsu, atau zina tangan. Yang terakhir, zina kaki adalah zina yang terjadi saat seseorang melangkahkan kakinya menuju perzinahan. Yang kedua, zina muhsan. Tidak hanya itu, terdapat jenis zina lain bagi orang yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim. Biasanya jenis zina ini terjadi karena melakukan hubungan intim yang bukan mahramnya. Hal ini tertuang dalam ayat dan hadis terkait larangan berzina dalam pernikahan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat dan percayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Yang ketiga, zina gairu muhsan. Allah SWT telah menyebutkan bahwa jangan pernah bersimpati atau berbelas kasihan pada seseorang yang berbuat zina. Bahaya dan akibat buruk dari perbuatan zina. Yang pertama, dosa besar. Yang kedua, menghilangkan cahaya wajah.
Dan yang ketiga, pandangan buruk. Yang keempat, mendapatkan sanksi sosial jika perbuatannya diketahui masyarakat. Yang kelima, pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencampakkan pelaku zina dan membuatnya tidak percaya cukup atas semua yang telah dimilikinya.